Kedai kopi seirama. Kenapa namanya seirama? Kenapa nggak menggunakan Roma Irama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lensamus. Dan seperti biasa, bincang-bincang santai coffee shop Banda Aceh. Nah, di sebelah saya ini adalah pengusaha kota Banda Aceh, anak muda kota Banda Aceh, coffee shop. Kita, siapa namanya Bang? Niko. Nah, ini Bang Niko. Bang, saya mau tanya, nama coffee shop ini apa? Seirama, kedai kopi Seirama. Kedai kopi seirama. Kenapa namanya seirama? Kenapa nggak menggunakan Roma Irama? Karena kan kita di sini ada dua ownernya. Oh, ownernya dua. Ya, dua. Terus kenapa namanya bisa jadi seirama? Ya. Karena kita berdua ini punya pemikiran yang nggak bisa diseiramakan. Oh iya. Setiap orang beda pemikiran, karakter beda ya. Cuman bagaimana kita menginikannya, menyatukannya bisa Ya. jadi kayak yang nama kedai kopi sekarang nih kayak seirama. Jadi seide gitu. Oke, ini berbicara dua owner. Nah, dua owner ini pasti kan beda pemikiran. Ini seperti gelas, pasti ini gelasnya, oh ini jangan gunakan ini, tapi gunakan ini. Yeah. Nah, itu cara kalian menghandlekan itu bagaimana supaya stabil di coffee shop seirama ini? Paling kalau konflik kita ngomongin konflik itu nggak bisa kita hindari sebenarnya kan. Cuman bagaimana cara kita untuk membuat konflik itu tetap stabil, tidak menjadi ya apa kita bilang ya berbeda terus ke depannya. Ya. Harus ada solusi. Ya. Cuman seperti apa solusinya, yaitu kita harus sering-sering tukar pikiran, ngobrolnya sering-sering. Berarti ketika ada masalah ataupun harus ada diobrol, harus ngobrol bersama. Ya, harus ngobrol. Oke. Jadi nggak berbeda terus pendapatnya gitu. Berarti sedikit ada masalah langsung dibicarakan gitu. Ya. Oke, ini coffee shop seirama sudah berjalan berapa lama nih Bang? Kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Berarti ini baru coffee shop seirama ini. Mulai dibuka kapan? Mulai dibuka bulan 11 tahun 2018. Bulan kemarin. 11 2018. Ya. Oke. Nah, di awal mulai membangun usaha coffee shop dengan nama Seirama. Ada nggak kendala di awal membangun usaha ini? Kendala yang udah pasti ada. Apa nih kendalanya? Mungkin dari kita berpikir customer yang seperti apa yang akan datang ke tempat kita. Iya. Karena kita nggak mulu-mulu ngomongin tempat kita ini seadanya, maksudnya nggak yang besar atau yang luas kayak gitu kan. Terus paling itu ketakutan pertamanya. Terus apa-apa aja yang harus kita jual. Iya. Sedangkan ini kita harus bentuknya coffee shop. Coffee shop itu identik dengan kopi sebenarnya. Kopi ya. Ya itu kita harus ciptakan apa namanya ya kopi-kopi racikan, maksudnya terus ngadirin kayak dari manual ini beans dari luar misalnya kayak gas beans lah gitu. Oke, bicara konsumen tadi, konsumeran. Nah, itu konsumen di sini kebanyakan dari kalangan mana? Apakah dari mahasiswa ataupun dari pelajar? Selama buka 5 bulan ini masih random. Belum tahu. Kadang ada bapak-bapak yang datang, keluarga juga kadang-kadang. Ada juga kemarin. Ada. Berarti belum bisa dibilang belum yang mana paling belum tersegmen. Belum tersegmen. Oke. Nah, di coffee shop Seirama ini cara kalian menjaga konsumen itu tetap stay di Seirama ini bagaimana nih? Kalau boleh saya bilang, kita mengedepankan hospitality. Hospitality itu kan kayak apa namanya pelayanan nomor 1 kalau di coffee shop Seirama. Iya. Jadi harus ramah. Jangan berarti kalau datang konsumen jangan pasang muka. Iya. Gitu, ya kan? Bukan sekedar naruh menu terus pergi terus tunggu dipanggil lagi, nggak kayak gitu. Tapi kita ada naruh terus kalau yang kurang tahu konsumennya bisa tanya jawab apa segala macam. Jelasin. Jadi jangan kita pasang muka preman lah. Iya. Lari lah belakang gitu Iya. ya kan. Oke. Di Seirama ini konsepnya apa? Karena kan di kota Banda Aceh ini semakin hari semakin banyak nih coffee shop. Iya. Nah, jadi setiap coffee shop yang saya pergi pasti berbeda konsep-konsepnya.
ada yang klasik. Nah, di coffee shop kita nih seirama apa nih konsepnya? Kalau dibilang konsep secara keseluruhan nggak ngerti juga sih, cuma apa ya kalau dibilang modern juga nggak terlalu modern. Kalau dibilang klasik juga nggak terlalu klasik. Berarti di tengah-tengah tuh coffee shop. Berarti di tengah lah. Ya, kurang lebih kayak gitu lah. Di coffee shop seirama ini, visi dan misinya apa nih? Visinya apa dan misinya apa? Visinya itu gimana apa ya? Visi apa? A few moments later. Visinya itu kayak mana caranya orang bisa menyukai kopi Ya. baik pria maupun wanita. Kalau sekarang kan identiknya dengan cowok aja nih. Ya. Kalau yang ngopi cowok. Kebanyakan cowok. Apalagi kita di sini kan di Banda Aceh. Kan? Cuman kayak mana caranya kita bisa, itu udah masuk misi sebenarnya. Kayak mana caranya bisa cewek-cewek ini minum kopi juga, apalagi dalam bentuk manual ini. Bisa juga menyukai gitu bisa menyukai. Kayak mana caranya? Itu kan ada PR tersendiri, maksudnya trik-triknya harus ada. Itu cara kalian membuat itu bagaimana? Dari seirama ini bagaimana cara kalian membuat agar kaum hawa ini juga mencintai kopi? Bagaimana? Paling ya awal-awal kita kasih tester. Kalau memang kurang cocok apa segala macam, kita kasih edukasi kepada dia. Bahwasanya gini kopinya itu gini gitu. Sehingga dia paham ya, ada tertarik gitu dia. Mungkin ada ketertarikan sedikit walaupun sedikit ya. Tapi ini biasanya kalian ambil kopi dari mana nih? Di seirama? Dari Safarnama. Safarnama di Terus juga di Banda Aceh juga. Oke. Nah, ini kan seirama nih udah jalan 5 bulan coffee shopnya. Apakah kalian dari seirama nih nggak takut nih kalah saingan? Karena kan di sini Banda Aceh ini kan banyak kali coffee shop. Banyak kali ya. Sebenarnya kalau ketakutan, kalau kita manusia yang normal itu pasti ada. Pasti ada. Cuman bagaimana kita membungkusnya ketakutan itu menjadi ya nggak takut lagi. Ya itu dengan yang kita ngomongin tadi, maksudnya apa yang kita jual di sini, apa yang berbeda dari kafe-kafe lain di tempat kita. Itu yang kita tonjolkan dan kita konsistenkan. Dalam membangun usaha coffee shop ini ada nggak dapat orderan dari luar kopi dari seirama nih? Dalam hal kopi? Kopi. Pesanan kopi dari luar, misal ada dari order, misal contohnya dari Jakarta minta orderan kopi dari seirama, ada nggak? Kalau dalam 5 bulan ini belum. Mungkin dari Safarnamanya ada. Ada di Safarnama ada. Cuman dari seiramanya belum. Kan? Mungkin ke depan ada. Gitu ya. Tapi kalau dari tamu-tamu banyak yang minta. Maksudnya tamu-tamu yang datang dari luar kota ke Banda Aceh. Kebetulan di depan kita ini hotel. Iya. Oh, ini hotel. Hotel ya. Jadi mereka singgah ke sini nanya itu. Terus ada juga beberapa yang lagi. Iya. Ini kan tamu di wisatawan paling rame di Banda Aceh ini katanya dari Malaysia. Ada nggak di sini yang ada, Malaysia? Ada. Biasanya dalam seminggu ada berapa? Kalau dalam seminggu paling ada 2 kali lah. 2 kali mereka datang ke sini. Berarti ada lah yang ada. Lumayan juga ada dalam 5 bulan ini ada kemajuan seirama gitu kan. Minimal orang luar tahu keberadaan coffee shop kita itu. Ketika mereka ada berkunjung kemari ke seirama, ada tanya masalah kopi sama kalian gitu? Ada yang nanya, ada yang enggak. Itu biasanya yang nanya tuh apanya yang ditanya? Terus biasanya yang ditanya kenapa nama jenis kopinya ini, terus rasanya seperti apa, paling ke situ sih. Pemuda Kota Banda Aceh ini kan sekarang pemikiran semakin kreatif dari usaha apapun lah, beda musik dan seni. Nah, ini kita bicara tentang usaha nih. Selama menurut kalian bagaimana nih pendapat dari tanggapan pemerintah Kota Banda Aceh tentang usaha-usaha anak muda Kota Banda Aceh? Tanggapan, pandangannya gitu bagaimana sekarang? Yang dilakukan pemerintah? Ada nggak pelatihan gitu atau apa gitu dari pemerintah Kota Banda Aceh? Kalau pelatihan sejauh yang saya dengar ini udah mulai ada sekarang. Udah mulai ada. Terus kalau untuk dari dukungan kayaknya masih agak kurang maksudnya. Ini kita kasih contoh kayak apa?
kita banyak nih coffee shop di sini Coffee shop kan. ya. Tapi coffee shop kita di sini jauh tertinggal, misalnya dari kota yang dekat aja lah, dari Medan. Tapi itu jauh. Jauh apa ya? Saingan lah. Jauh Dari segi kualitas. Kualitas. SDM-nya. Atau ya dari daya belinya juga mungkin. Jadi kalau di sini kalau yang harga agak tinggi itu orang akan susah untuk kembali lagi. Oke, ini berbicara tentang SDM dengan harga. Nah, kalian maunya bagaimana nih? Sebagai pengusaha muda Kota Banda Aceh, maunya dari pemerintah bagaimana? Agar SDM dan juga daya belinya tuh tinggi di Kota Banda Aceh nih. Ya paling ya sering-sering lah kalau kami dari bidang coffee shop sering-sering diadakan pelatihan. Maksudnya nggak sering juga, cuma ada mungkin dalam setahun tuh ada berapa kali? Ada beberapa kali untuk ya untuk kota kita juga sih sebenarnya. Jadi orang yang datang dari luar kemari dia dapat pelayanan juga mungkin kurang lebih seperti di kotanya atau bahkan bisa lebih dari kita. Jadi orang kemari itu karena nyari kopi untuk minum kopi murah aja sebenarnya yang banyak saya lihat ya. Berarti kopi di Banda Aceh ini tergolong murah. Iya. Yang di luar lebih mahal gitu. Lebih mahal lagi. Oh, berarti kalian maunya harga kopi di sini lebih Enggak setinggi-tingginya juga, cuman setidaknya ada lah sedikit gitu kan. Maksudnya jangan sampai orang berpikir untuk kemari itu ya kok mau minum kopi murah tuh ke Banda Aceh gitu. Atau ke Aceh lebih tepat. Sehingga agak pandangannya kurang enak gitu ya. Sedangkan kopi-kopi kita di sini tuh kopi-kopi bagus. Iya, saya pernah baca di artikel katanya kopi terbaik di Indonesia itu di Kopi Gayo Aceh. Iya. Benar ya? Iya benar. Tapi kenapa kita jualnya seperti itu? Terus orang bisa juga kayak ya kadang-kadang diobral apa segala macam kayak gitulah kita bilang. Kan sayang maksudnya. Itu menurut kalian kenapa tuh pemerintah bisa seperti itu, kurang pengertian? Nggak ngerti juga kenapa. Masih belum ke situ pedulinya mereka kan, masih memikir hal-hal yang lain. Nah ini untuk pemerintah Kota Banda Aceh, kita berharap nih, ini pengusaha Kota Banda Aceh berharap agar pengusaha di Kota Banda Aceh ini ada pemerhatian seperti SDM dan ada pelatihannya, juga harga beli kopi. Katanya kopi di Kota Banda Aceh ini sangat murah dibandingkan dengan kota-kota lain. Jadi mereka berharap harganya itu agak ya berbeda sedikit lah gitu ya. Dengan yang sekarang ya. Oke. Mungkin ada pemuda-pemuda Kota Banda Aceh yang belum mulai usaha ini. Dari seirama ada yang ingin sampaikan pesan gitu agar mereka juga ada jiwa ingin buka usaha. Ya nggak mesti kopi shop lah apa gitu. Paling kalau dari saya kerjakanlah apa yang kalian suka, yang passion kalian apa, terus pelajari, nikmati prosesnya, jangan mudah menyerah, itu aja. Kalau memang sudah niat ya. Ini kalau masih setengah-setengah jangan. Seperti kata pepatah mengatakan ragu-ragu mundur ya. Ragu mundur. Oke, pesan terakhir nih untuk pemerintah Kota Banda Aceh. Semoga mereka mendengarkan isi hati kalian sebagai pengusaha Kota Banda Aceh. Paling ya dibenahi yang kayak saya ngomongin tadi, misalnya dari sisi usaha kita perlu SDM yang mumpuni untuk di tempat kita kan. Terus paling ya tata kotanya lah agak bagusin dikit lagi untuk menarik minat wisatawan yang lain. Jadi kita juga banyak orang lain yang datang, pemasukan ekonomi juga lumayan kayak gitu. Nah ini tolong disampaikan nih lokasinya di mana nih? Ini kita lokasinya di Penayung, di Jalan Sri Ratu Safiatuddin. Lebih tepatnya di lorong samping Kodam Simpang 5. Oke, dan buat kalian pemuda Kota Banda Aceh yang belum tahu kopi shop seirama, kalian bisa datang langsung, sudah disampaikan oleh siapa namanya tadi Bang? Niko. Di sini tempatnya ada AC juga, jadi kalian bisa nyantai dan membuat tugas juga dengan relax. Itulah bincang-bincang saya, bincang santai kopi shop di Kota Banda Aceh. Dan jangan lupa subscribe di channel Lensamus. Semakin banyak subscribe, semakin semangat saya mempromosikan Kota Banda Aceh dan Aceh. Saya wakili, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, thank you Bang. Yuk, sama-sama. Don't
harus di kantor? AC, baju rapi. Tahu kalau dari saya pribadi kayak kurang ada tantangannya kalau di PNS. Ya paling itu.